Aku terbangun di tempat asing dan hidupku tak pernah sama lagi. Pagi itu, aku membuka mata dengan kepala berdenyut dan perasaan aneh yang mencekam. Ruangan asing, tubuhku terasa berbeda dan sehelai kain pun tak ada yang menutupi di balik selimut. Ketika aku menyibak spray, pandanganku membeku. Judul Dosa Cinta Satu Malam, penulis Rival Shah Ramadan. Baca sampai tamat novel ini di aplikasi KBM App. Kamu bisa mendownloadnya di Play Store. Bab 4. Pilihan yang rumit. Malam ini suasana rumah begitu berbeda. Kedua orang tua angkatku, Mama dan Papa, sedang duduk di ruang tamu dengan wajah penuh harap. Aku tahu pembicaraan ini akan menjadi sesuatu yang berat, tetapi aku tidak menyangka akan sebesar ini dampaknya. "Liza, duduk sebentar nak," ujar Mama dengan suara lembut, tetapi aku bisa merasakan ada nada serius di baliknya. Aku melangkah perlahan, duduk di sofa berhadapan dengan mereka. Papa tersenyum kecil dan menatapku. "Kami sudah lama ingin membicarakan ini, Liza," Papa memulai. "Kamu sudah bekerja dengan baik, sudah jadi dokter spesialis yang kami banggakan. Tapi ada yang penting yang harus dipikirkan juga, masa depanmu." Hatiku mulai tak nyaman. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Kami sudah berbicara dengan teman lama kami. Keluarga Pak Satrio anaknya, Danu, sudah seorang dokter spesialis kardiologi. Sekarang bekerja di rumah sakit besar di Jakarta. Kami berpikir dia pasangan yang cocok untukmu. Lanjut Mama. Aku terpaku. Perjodohan. Di saat hidupku sudah begitu rumit, mereka menambahkan ini di dalamnya. "Mama, Papa," aku menarik napas panjang, mencoba mengatur emosi. "Aku tahu kalian ingin yang terbaik untukku, tapi aku tidak bisa menerima ini. Aku sangat mencintai Hans." Mama dan Papa saling berpandang. Ekspresi mereka berubah dari harapan menjadi kekecewaan. "Giza, Hans itu sudah menikah. Kamu tidak bisa terus-terusan mengharapkan seseorang yang tidak mungkin jadi milikmu," kata Mama tegas. "Tapi aku mencintai dia, Ma. Aku tidak bisa berpura-pura mencintai orang lain." Papa menghela napas berat. "Giza, kami tidak mau memaksamu. Tapi kamu harus mengerti, ini bukan hanya tentang cinta, ini juga tentang masa depan. Danu adalah pria baik, kami ingin kamu bahagia." Kata-kata Papa sangat sesak di hati. Mereka selalu baik, selalu mendukung dalam segala hal. Mereka yang membesarkanku, mendidik hingga menjadi seperti sekarang. Aku ingin membalas budi mereka, tetapi tidak bisa menerima perjodohan ini. Bukan hanya karena Hans, tetapi juga karena aku tidak pantas untuk Danu atau siapapun. Aku memainkan jemari, menahan air mata yang hampir jatuh. Cinta? Apa gunanya mencari seseorang yang sudah punya istri? Suara Papa sedikit meninggi, penuh kekecewaan. "Kami hanya ingin kamu bahagia, Liza. Kami ingin kamu punya pasangan yang bisa menjaga dan mendukungmu, bukan seorang yang hanya ada di pikiranmu tanpa masa depan." Aku menggelengkan kepala. Air mata mulai mengenang di sudut mata. "Aku tidak bisa, Pak. Aku tidak bisa berpura-pura mencintai orang lain hanya untuk menyenangkan kalian." Hening menyelimuti ruangan. Mama memandangku dengan mata yang berkaca-kaca. "Liza, kamu tahu kami tidak akan memaksamu," kata Mama akhirnya. Suaranya terdengar lelah. "Tapi kami harap kamu bisa mempertimbangkan ini lagi. Danu anak yang baik. Dia bisa jadi pasangan yang sempurna untukmu." Aku menunduk, merasa bersalah karena telah mengecewakan mereka. Jika aku masih suci, maka langsung terima perjodohan ini. Benar kata Mama, percuma mengejar suami orang. Namun jika perjodohan ini diterima, maka kedua orang tuaku akan malu.
Setiap lelaki pasti ingin punyai seorang istri yang suci, bukan kotor seperti aku ini. Maaf mah, Pah, kataku pelan, suara hampir bergetar. Aku ndak bisa, tolong pahami. Mama dan Papa saling berpandangan lagi. Mereka terlihat kecewa, tapi aku tahu mereka mencintaiku. Mama menghela napas panjang, kemudian mengangguk kecil. Baiklah Diza, kami ndak akan memaksamu, ucap Mama akhirnya. Tapi ingat, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Sesekali pulanglah, adikmu selalu bertanya tentangmu, ucap Papa. Aku mengangguk, tapi hati ini terasa berat. Setelah percakapan selesai, aku kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Air mata yang ditahan akhirnya jatuh mengalir tanpa henti. Aku tahu sudah mengecewakan mereka, tapi tidak bisa menerima perjodohan ini. Bukan hanya karena Hans, tetapi juga karena ada bagian dariku yang belum siap untuk menerima siapapun di hidupku saat ini. Luka yang belum sembuh, misteri yang belum terpecahkan, semuanya masih terlalu berat untuk dipikul sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. Bayangan malam itu kembali menghantui. Aku harus menemukan kebenaran. Itu satu-satunya cara agar aku bisa melanjutkan hidup tanpa dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Ponselku berbunyi. Aku tersenyum karena adik yang menelepon. Kami memang tak sedarah, tapi aku sangat menyayanginya seperti adik kandung sendiri. Assalamualaikum Mbak, Papa dan Mama jahat. Masa tinggalkan aku kan mau ketemu Mbak, ucap Angga adikku. Waalaikumsalam Angga, kamu kan les biar pintar. Katanya mau jadi dokter kalau sudah besar, ucapku menasehatinya. Jenuh Mbak belajar terus. Mbak ndak libur untuk main sama aku, tanya Angga lagi. Mau kemana? Paling ke mall. Kamu kan ndak betah ke mall, ucapku. Mau, aku kangen Mbak. 7 tahun di Amerika hanya lewat video call kalau bicara. Ini sudah di Jogja, masa masih video call juga, protesnya. Iya wis, besok Mbak jemput, kita jalan-jalan ke mall. Angga terdengar bahagia. Setelah komunikasi selesai lewat telepon dengan adikku, kesedihan muncul lagi. Seandainya waktu bisa berputar, aku lebih baik tinggal lebih lama di Amerika. Di Indonesia, aku malah menjadi kotor seperti sekarang. Bel pintu terdengar. Siapa yang datang malam-malam? Aku beranjak dari ranjang dan berjalan menuju pintu utama. Betapa terkejutnya aku ketika melihat seseorang yang sangat mau kulihat wajahnya lagi. Aku terpaku di tempat, darahku mendidih seketika. Tak pernah terbayang dia akan datang kemari. Apalagi di saat seperti ini. Abizar dengan senyum sumbang di wajahnya, berdiri di ambang pintu. Kehadirannya bagai kutukan yang tak bisa kuhindari. Tahu dari mana kamu tahu alamat saya? Tanyaku. Saya akan tahu di mana wanita yang saya sukai tinggal, jawabnya dengan nada enteng. Dak waras, ketukku. Aku langsung menutup kembali pintu, tetapi ditahan oleh kakinya. Makan ini dokter, agar emahnya ndak kambuh. Tapi jika dokter sakit, tenang, masih ada saya yang merawat dokter. Abizar meletakkan paper bag itu, lalu dia langsung melangkah untuk pentegi. Tunggu, teriakku. Abizar memberhentikan langkahnya dan menatapku. Bawa kembali makanan ini. Najis saya makan pemberianmu. Aku melempar makanan itu kepadanya dan menutup pintu secara kasar. Hari ini sangat berat rasanya yang aku jalani. Rasa sangat sesak hati ini. Namun ketika aku ingin mengunci pintu, kepala terasa sangat berat. Pandangan mata terasa buram. Tubuhku luruh ke lantai dan semuanya menjadi gelap. Bersambung. Link untuk membaca selengkapnya sampai tamat ada di deskripsi. Terima kasih.